Abiku, di episode ini kita mau belajar soal silaturahmi. Ada juga yang bilang silaturahim. Betul. Sebetulnya itu perbedaan ucapan saja atau maknanya juga berbeda, silaturahmi, silaturahim? Mungkin ada yang menganggap sama. Tetapi kalau kita kembali kepada bahasa, itu berbeda. Satu sempit, yang satu luas. Mari kita lihat. Silaturahim, rahim itu tempat peranakan. Ya. Sehingga mereka artikan silaturahim adalah menyambung hubungan yang putus antar keluarga. Nah, keluarga ini lagi bisa luas, bisa sempit. Ada ulama yang menyatakan yang dimaksud dengan keluarga ini adalah semua keluarga yang statusnya haram dikawin. Kenapa demikian? Karena ada ancaman. Siapa yang memutus hubungan kekeluargaan, dia terancam neraka. Nah, itu satu. Tapi kalau kita berkata silaturahmi, rahmi itu terambil dari kata rahmat. Jadi silaturahmi adalah menyambung rasa kasih sayang. Jadi lebih luas silaturahim. Lebih luas karena menyambung hubungan kasih sayang itu bukan saja antar keluarga, tetapi antar semua manusia, bahkan antar semua makhluk. Jadi kita bisa ambil yang kedua ini. Namun demikian ada satu hal yang kita ingin garis bawahi, yang orang biasa lupa ketika berkata silaturahim atau rahmi. Silat itu menyambung, yang disambung itu yang putus. Kalau sudah tersambung, tidak bisa disambung lagi. Tinggal diperkuat. Nah, Nabi bersabda, bukanlah orang yang bersilaturahim itu orang yang menyambung apa yang telah tersambung. Tetapi yang bersilaturahim itu adalah menyambung yang putus. Jadi kalau mau berkunjung, dahulukan orang yang pernah Anda lukai hatinya. Yang terputus hubungan Anda dengannya, itu silaturahim. Oke. Kita melangkah satu langkah lagi. Apakah itu silaturahim atau rahmi harus dilakukan dengan pertemuan? Tidak harus. Anda kirim hadiah, itu menyambung kasih. Anda ucapkan, kirim salam, menyambung kasih. Jadi jangan anggap silaturahim itu harus pertemuan badan dengan badan. Tidak harus fisik. Tidak harus fisik. Memang bagus kalau fisik. Tetapi kalau fisik tanpa tersambung hati, maka itu tidak demikian. Itu sebabnya Abi sering berkata, sebenarnya silaturahim dapat kita lakukan dengan berdoa, saling mendoakan. Jadi bertemu hati kita dan jiwa kita di sisi Allah yang menerima doa kita. Itu silaturahim. Konteksnya sekarang di masa pandemi di mana kita jangan mudik, karena justru ketika kita mudik tujuannya bersilaturahmi atau bersilaturahim, tapi justru akan menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan, karena itu Abi tidak menganjurkan. Jangan fahami silaturahim dan atau rahmi itu harus berkunjung. Satu hal, silaturahim itu memang wajib, ya, tapi bukan rukun Islam. Silaturahim itu kalau tidak dilakukan hari ini bisa besok. Bisa dilakukan dengan cara yang bermacam-macam. Abi mau ambil satu ketentuan agama yang hanya dilaksanakan sekali setahun dan hukumnya wajib, haji. Haji pun kalau bisa menimbulkan mudarat, maka tidak menjadi wajib. Haji pun kalau ada pandemi, tidak wajib ke sana. Bahkan orang yang sehat, mampu, tetapi punya biaya untuk berangkat ke sana, tetapi tidak mencukupi biaya untuk keluarga yang ditanggungnya, tidak wajib haji. Apalagi berkunjung dalam apalagi mudik. Padahal silaturahim dapat dilakukan dengan cara yang lain. Haji tidak bisa dilakukan kecuali kalau berkunjung ke sana. Jadi sekali lagi, yuridullahu bikumul yusr,
Wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kamu, tidak menghendaki kesulitan. Allah tidak menjadikan sedikit pun dalam konteks beragama satu kesulitan buat kamu. Di mana ditemukan kesulitan, maka di sana ada jalan keluar. Jalan keluar itu bisa dengan menggantinya dengan yang lain atau bisa dengan menggugurkan kewajiban itu. Ini agama, ya kan? Jadi apa saran Abi alternatif silaturahim atau silaturahmi yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, Bi? Karena kerinduan ingin bertemu, keinginan untuk Kalau menyambung sekarang rasa. sekarang ini jauh lebih banyak caranya. Telepon. Nah. Dulu enggak ada telepon. WhatsApp. Bisa bertemu, bisa tertawa, bisa ini. Ya Video kan? call. Video call dan lain-lain sebagainya. Banyak cara yang dapat dilakukan. Daripada menimbulkan risiko. Daripada menimbulkan bahaya yang bisa menyentuh diri dan orang lain. Itu biaya mudiknya kirim aja sebagai hadiah. Ya kan? Iya. Jadi ongkos mudik kita kirim ke keluarga. Kita kirim ke keluarga untuk itu. Nanti insya Allah kalau sudah semua bagus, ini ke sana. Atau undang mereka kemari. Banyak cara, jangan ini, ya kan? Menyambung rasa tadi, Bi. Menyambung rasa itu tadi Abi bilang dengan yang terputus. Iya. Tapi bukankah keluarga juga kelompok atau orang yang selalu perlu kita perhatikan utama? Justru itu yang utama. Yang utama kita menghubungkan yang putus dalam hubungan kekeluargaan. Ya, karena ini merupakan kewajiban. Ini orang yang paling dekat kepada kita. Kalau orang yang jauh, memang kita sebangsa, seini. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat itu lebih wajar didahulukan daripada orang yang jauh. Yang dekat ini boleh jadi dekat dari segi hubungan keluarga, bisa juga dekat dari segi tempat tinggal. Daripada saya kirim pada orang yang saya tidak kenal di tempat yang jauh, saya lebih berwajib memberikan kepada tetangga saya yang dekat, yang butuh. Karena yang dekat itu, kalau setiap orang memperhatikan keluarganya, setiap orang memperhatikan siapa yang berada di lingkungannya, tidak akan ada orang yang butuh. Ya kan? Jadi mari dahulukan tetangga kita, orang-orang dekat. Tetangga, kita mendahulukan keluarga. Insya Allah menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Sihab dan Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.